beliau dalam kitabnya Al-Fawaid, yaitu terkait dengan hal-hal yang 10 hal yang tidak bermanfaat. Jadi memiliki ilmu namun tidak diamalkan, dan yang kedua beramal namun tidak ikhlas dan tidak mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga memiliki harta namun enggan untuk menginfakkannya. Memiliki harta namun enggan untuk menginfakkannya. Karena jelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam firman Muslim mengatakan ya bihul mayyit salasa, yang akan mengikuti mayat jenazah yang meninggal itu 3 hal: maluhu, ahluhu, wa amaluhu, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Wayar jusnan, yang 2 akan kembali meninggalkan dia, maluhu wa ahluhu, yaitu harta dan keluarganya akan meninggalkan dia. Wayar ko amaluhu, dan yang akan menemani dia hanya amalannya. Jadi harta ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, atau akan meninggalkan kita ketika kita nanti sendiri di alam barzakh. Dan yang akan menemani kita hanyalah dari amal sholat kita. Maka diantaranya jangan kemudian kita seperti dalam hadis yang disebutkan Imam Tirmidzi, ya, di mana Rasul menyebutkan bahwa adanya orang yang hatta idza balaghatil hulqum, sampai ketika nafas sudah di tenggorokan baru dia mengatakan ya hadzal fulan, waqad kana li fulan. Jadi apa? Baru dia akan ngomong ini adalah bagiannya si fulan, ini adalah untuk si fulan, yang pada hakikatnya itu memang bagian mereka. Yang disebabkan kenapa? Karena kita simpan, karena kemudian kita pegang, ya, harta-harta mereka itu yang seharusnya bagian mereka, baru setelah kemudian ya balaghatil hulqum, nafas itu di tenggorokan, baru mengatakan ini harta yang sekian milik si fulan, harta sekian milik si fulan. Tadinya ketika dia masih sehat, ketika kematian itu belum mendatangi, dia biasa-biasa saja, dia kemudian diam-diam saja, ya. Nah ini jangan sampai kemudian terjadi perkara yang seperti itu. Kemudian yang keempat, hati yang kosong dari cinta dan rindu kepada Allah, ya. Jadi hati yang kosong dari cinta dan rindu kepada Allah. Jadi hatinya kosong, tidak ada muatan ruh-ruh, ya, untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, ya, dan seterusnya. Kelima, badan yang lalai dari taat dan mengabdi kepada Allah, ya. Badan yang lalai dari taat dan mengabdi kepada Allah. Jadi semangatnya itu kalau untuk perkara dunia, tapi kalau untuk perkara akhirat luar biasa, nggak semangat sama sekali, ya. Jadi kalau bekerja untuk dunianya bisa berpagi-pagi, pulang semalam-malamnya, ya. Tapi kalau untuk ibadah, ya, jadi untuk ke masjid yang mungkin hanya beberapa langkah dari rumahnya itu berat. Dia masih bisa untuk melangkahkan kakinya, justru melancong ke Bali, ke Jerman dan seterusnya. Tapi untuk ke masjid saja itu berat, ya. Nah, maka konteks ayat yang berbunyi fa idza faragta fansab, apabila kamu telah selesai dari pekerjaan, carilah pekerjaan yang lain. Di antaranya apa? Kalau kamu telah selesai dari mengerjakan urusan dunia, lakukanlah urusan akhirat juga dengan serius. Maka tafsir ayat ini dengan hadis Rasulullah, la sholata bi hadratit ta'am, tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan, ya. Artinya apa? Kalau makanan sudah dihidangkan, maka makan, ya. Dan makan kita dengan serius, makan kita dengan tenang, makan kita dengan tumaknina. Tapi ingat, setelah urusan duniamu selesai makan itu, kamu untuk mengerjakan ibadah sholat, dan dimaksud di sini adalah ibadah sholat, ya lakukannya juga dengan serius. Jangan makannya serius ketika sholatnya males-malesan, ya. Jadi setelah urusan duniamu selesai, maka carilah kesibukan untuk akhirat. Nah ini maka sebetulnya Pak, bandingannya untuk lebih berat
lebih banyak daripada urusan akhirat kita daripada urusan dunia kita. Tapi kadang sebaliknya. Inilah uji keimanan. Ini menguji keimanan gitu ya. Padahal kalau kita membuka ayat Al-Quran, ketika Allah menyebutkan kita untuk beramal akhirat, itu nggak ada katanya kata-katanya yang tidak motivasi. Wasari'u, ya, fas'au ila dzikrillah, fafirru ilallah. Semua bentuknya itu apa? Motivasi, semangat, cepat, lari, kabur, bahasanya kayak gitu. Tapi ketika menyebutkan dunia, tidak seperti itu bahasa yang Allah gunakan. Ya. Famsu berjalanlah kalian di atas muka bumi ini, ya, min fadlillah, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, wa kulu birizqi. Jadi dan makanlah dari rezeki yang Allah berikan. Artinya apa? Untuk mencari rezeki itu Allah menggunakan kata famsu, berjalan. Ya. Tapi kadang yang justru terjadi untuk ibadahnya berjalan, tapi untuk mencari dunianya, mencari maishanya, mencari rezekinya, lari sekencang-kencangnya. Ini ya tentu menjadi satu pelajaran penting ya bagi kita. Kemudian yang keenam, cinta yang di dalamnya tidak ada ridho dari yang dicintai, dan cinta yang tidak mau patuh pada perintahnya. Jadi dia mencintai dengan cinta yang salah, ya, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lebih cinta dengan hartanya, lebih cinta dengan anak istrinya, lebih cinta dengan perniagaannya, yang sampai kemudian memalingkan dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah. Jadi kalau sebutkan ya di dalam surat At-Taubah. Kemudian yang ketujuh, waktu yang tidak diisi dengan kebaikan dan pendekatan diri kepada Allah, ini akan sia-sia, akan tidak manfaat. Waktu yang tidak diisi dengan kebaikan dan pendekatan diri kepada Allah. Apakah di setiap waktu kita bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Bisa. Dan itu tergantung kepada niat kita. Selagi itu bukan dalam konteks maksiat, bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Contoh, kita dalam majelis taklim ini kebaikan. Setelah kemudian kita keluar, kita pulang, kita temui istri, kita temui anak-anak, ya, kita sapa mereka, kita masuk rumah dengan salam dan seterusnya. Ya. Jadi ketika kemudian tidak terjadi marah-marah di rumah, apalagi kita bawakan oleh-oleh, terbiasa. Ibadah semua itu betulnya, ibadah semua akan bernilai kemanfaatan. Kalau orang yang tidak tahu, ya, akan banyak waktu yang digunakan dalam konteks kesia-siaan. Nonton bola, nonton TV, nonton sinetron. Ya, yang dia tanpa sadari, ya, ternyata sekian waktunya itu ternyata banyak dihabiskan di depan televisi. Ya. Kedelapan, pikiran yang selalu berputar pada yang tidak bermanfaat. Mikirkannya itu perkara-perkara yang tidak manfaat. Ya. Kesembilan, pekerjaan yang tidak membuatmu semakin mengabdi pada Allah dan juga tidak memperbaiki urusan duniamu. Ya. Pekerjaan yang tidak membuatmu semakin mengabdi kepada Allah. Maka tanda tidak berkahnya daripada harta kita selagi mana? Selagi ketika ternyata tidak semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Jadi kalau ketika semakin susahnya ekonomi kita, tapi kita semakin dekat kepada Allah, insya Allah berbarokah. Semakin kemudian mudahnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, semakin mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah, berarti hartanya adalah hartanya berbarokah. Tapi kalau ternyata semakin menjauhkan diri kepada Allah, bahkan tadinya ketika masa sulit kita bisa dekat kepada Allah, masa kemudian kaya, masa kemudian kita semakin jauh kepada Allah, berarti harta itu adalah harta yang tidak berbarokah. Justru harta yang kemudian akan menjadi musibah. Adapun yang terakhir, yang ke-10, rasa takut dan rasa harap pada makhluk yang dia sendiri berada pada genggaman Allah. Ya. Rasa takut dan rasa harap pada makhluk yang dia sendiri berada pada genggaman Allah. Ya. Jadi rasa harap dan takutnya justru kepada makhluk Allah, kepada
konsepnya itu seperti tadi, semakin seorang ilmunya tinggi, semakin dia akan kemudian mengamalkan ilmunya, maka akan semakin dia berposisi untuk kemudian memiliki sebaik-baik keislaman. Maka dengan seperti ini, ya, secara otomatis akan membantu dia untuk meninggalkan daripada perkara-perkara yang tidak manfaat. Dia tahu betul ini yang manfaat dan ini yang tidak. Tapi kalau dengan ya kerendahan ilmunya atau kemudian ilmu yang kemudian minim, ini juga yang akan kemudian mengantarkan untuk menyia-nyiakan waktunya, sehingga kemudian akan tersibukkan dengan perkara-perkara yang kurang bermanfaat atau bahkan mungkin yang tidak bermanfaat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini terlebih dahulu mungkin Bapak Ibu kita berikan sesi